doamu tidak terhalang. Amin. Amin. Ayo kita baca di dalam Matius 6. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Kalau tadi pagi pada pertama tadi cuma satu ayat, dua kata aja. Sekarang banyak, ya. Ya, kita mau baca secara bergantian supaya kita aktif ya. Karena saya percaya orang yang punya iman kepada Tuhan itu orangnya aktif. Enggak cuma diem, enggak cuma menunggu, tapi aktif, penuh gairah. Amin. Saya akan baca di ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap dan begitu selanjutnya sampai ayat ke-15 bergantian ya. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Sama-sama ya, yang kenceng, yang punya sakit hati, yang belum bisa ngampuni, ayo baca kenceng. Ayo 1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Haleluya. Ini dia, kita mau belajar bagaimana cara berdoa yang benar, supaya kita gak salah menilai Tuhan. Kalau doa kita belum dijawab, akhirnya kita gak salah, gak curiga sama Tuhan. Ya, kita mau belajar di ayat yang kelima. Oke, katanya di sini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Oke, kita masuk ke dalam kata yang kadang kita nggak ngerti. Yang menghalangi doa kita itu adalah kemunafikan. Ya, di ayat 5 tadi katanya apa? Seperti orang munafik. Oke, kita mau lihat. Orang munafik di sini bahasa Yunannya apa? Hypocrites, artinya orang yang suka berpura-pura, pembohong, aktor panggung. Aktor panggung itu maksudnya gini. Kalau kita lihat artis ya Bapak Ibu Saudara ya, main sinetron itu kan kadang bukan karakternya mereka. Itu hanya karakter pura-pura di dalam film. Nah ini, kalau kita mau berdoa sama Tuhan, jangan berpura-pura, jangan jadi pembohong, jangan jadi orang yang suka munafik, yang bukan jadi memang diri kita. Kita datang sama Tuhan,
Tadi kan apa? Tadi mereka suka berdiri di rumah-rumah ibadah, di jalan-jalan raya menunjukkan kepada orang mereka beribadah. Kita datang mungkin ke tempat ini, ke rumah Tuhan ini, mungkin supaya orang lihat aku ini rajin ibadah. Aku ini rajin datang ke rumah Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan. Tapi sesungguhnya kita orang mungkin manusia mungkin nggak tahu kita ini ada apa yang di dalam hati kita sebenarnya. Tapi kita berani datang sama Tuhan dengan membawa kebohongan, kepura-puraan, datang ke tempat ini dengan membawa tubuh, tapi hatinya nggak tahu kemana. Jadi jangan sampai kita datang ke rumah Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Kita nggak jadi diri kita sendiri. Kita membawa karakter lain seperti artis dong ya. Jadi begini. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, berdoa, mau di rumah Tuhan atau mau di kamar kita, berdoalah dengan membawa pribadimu sendiri, apapun kondisinya. Kalau kondisi hari ini kau hancur hati, datang kepada Tuhan dengan hancur hati, jujur kepada Tuhan, jangan jadi pembohong. Kalau berdoa sama Tuhan, doa Tuhan, aku hancur hati, aku kecewa Tuhan. Aku dikecewakan, aku disakiti. Aku sebenarnya gak sanggup Tuhan. Atau datang ibadah duduk, terus pikirannya kemana-mana. Ya enggak? Kita hanya manusia, aktor, panggung, sandiwara. Kema Tuhan tidak ada yang berakting. Kalau mau berdoa, doamu supaya tidak terhalang. Hidup kita ini nggak boleh berpura-pura, nggak perlu dengan kebohongan. Kalau kau lagi terluka, katakan sama Tuhan, aku sedang terluka Tuhan, ampuni aku. Aku sedang terluka Tuhan, kuatkan aku untuk mengampuni. Atau mungkin kau sedang mengalami hal yang nggak mengenakan hari-hari ini. Datang sama Tuhan, nggak usah senyum-senyum, nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa. Tapi sampai pulang rumah, Tuhan, kok nggak adil, kejam banget Tuhan ya, gitu. Merasa baik-baik saja gitu ya, supaya dilihat orang. Pokoknya aku datang supaya Bapak Ibu Gembala lihat kalau aku rajin datang, supaya teman-teman lihat aku rajin datang, supaya aku di pelayanan gak diskors karena datang terus. Berdoa bagi Pak Daud ya kan, sungkan nih sama Bapak Gembala nih gitu kan, udah datang lah, nggak enak nih, kita kan pelayan Tuhan nih ya, pelayan Tuhan. Enggak ya Bapak Ibu Saudara, berdoa itu karena kau pengen bangun komunikasi sama Tuhan. Kamu mau bangun koneksi dengan Tuhan. Seperti tadi ibadah satu saya ngomong apa? Berdoa itu adalah membangun koneksi dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya koneksi dengan Tuhan, maka hidup kita tuh nggak punya arah. Kalau kita nggak punya koneksi dengan Tuhan, nggak ada hubungan dengan Tuhan, maka kita jadi orang yang linglung. Jadi apa? Kalau kita jadi orang yang nggak punya arahan, kita suka marah, suka bingung, suka kesel, nggak tahu mau gimana cara mengatasinya. Hanya dengan berdoa, datang kepada Tuhan dengan jujur, kau katakan sejujur-jujurnya apa yang kau alami. Katakan sama Tuhan, kau sedang alami sukacita, ya kau alami, kau ngomong sama Tuhan. Kalau sedang terluka, ngomong sama Tuhan. Kalau sedang benci, ngomong sama Tuhan. Apa kondisimu hari-hari ini? Katakan kepada Tuhan yang sesungguhnya. Jangan berpura-pura, jangan bermain sandiwara. Apalagi habis melakukan dosa, kau datang sama Tuhan berdoa, tidak akan dijawab doamu. Amin. Amin. Jadi harus pikir, kenapa ya hidupku kok gini-gini aja? Perhatikan dulu baik-baik. Apakah ada kebohongan dari dalam diri kita? Supaya gini Bapak Ibu Saudara, 1 bulan ini kita berbicara tentang doa, jangan sampai kita nggak mengalami. Jangan sampai nggak ada perubahan dalam diri. Kenapa? Kita nggak tahu nih yang satu ini. Jangan sampai kita jadi orang yang berpura-pura. Ya, apalagi habis nonton film porno ya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. How great. Habis itu nonton film porno, ya udah. Habis itu maki-maki orang tua, habis itu maki-maki teman, gosipin orang. How great, was holy banget ya. Is all that is. Ketika nyanyikan pujian tadi, kalau kita mengenal Tuhan kita siapa? Tuhan yang besar. Dia yang berkuasa atas bumi dan langit. Amen. Kita gak akan pernah bisa berbohong dan berpura-pura datang kepada Tuhan.
Karena Dia Allah yang besar. Amin.